buat kalian nih, khususnya para ojol-ojol yang terutama yang ngalong yang malam hari, yang mana pendapatan susah di siang hari akhirnya memilih ngalong malam hari. Tapi hati-hati, karena apa? Karena gara-gara Anda ngalong itu nyawa Anda bisa terancam, motor bisa hilang ya, demi ojol ya, demi ojol, demi penghasilan yang mana mungkin di siang hari rame dan susah dapat orderan, diganti pada malam hari. Hati-hati, nyawa bisa terancam seperti yang terjadi di video berikut ini ya. Di kasus ini ojol kena begal ya, itu terjadi di daerah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas, mengulik kisah ojol-ojol yang mana susahnya mendapatkan penghasilan di siang hari, mau nggak mau dan terpaksa melakukan pengejaran ataupun nyari orderan pada malam hari alias ngalong, yang mana mungkin frekuensi orang narik pada malam itu sedikit daripada orang yang narik pada siang hari. Alhasil ojol-ojol ini pun mengambil kemanapun, trek jauh, hajar. Yang penting punya uang, karena siang susah dapat orderan. Akhirnya abang-abang ojol ini pun tidak waspada dan mengakibatkan nyawanya terancam, hingga mengakibatkan dia innalillahi, motor hilang dan hidup tidak akan bisa kembali. Nah, seperti itulah. Ya, tanpa panjang lebar kita lihat video seperti ini. Slide-nya itu dari Grab Bike Jabodetabek. Itu namanya Darmawan Ajo. Kalau udah begini pihak Grab tanggung jawab kagak ya? Korban begal driver Grab kejadian di daerah Cibeber, Lewiliang, Bogor. Lu pernah punya teman daerah sini emang sepi, masih banyak kebun. Sekali ada rumah satu atau dua terus ada kebun, karena situ sepi. Ya, sepi banget daerahnya seperti ini nih. Ya, ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan, pakai jaket Grab. Nah, dan apa komentar-komentar orang seperti ini? Harus ada tanggung jawab lah dari Grab. Itu kejadian habis nganter orderan atau gimana bang? Belum tahu kronologisnya. Katanya lagi bawa orderan dari stasiun Bogor. Jauh amat ya, dari stasiun Bogor ke Lewiliang. Terus ada lagi bilang orang kantor mah pura-pura nggak tahu kalau kasus gini. Mohon. Terus nanya jam berapa kejadiannya. Ada yang ngomong, Satrio, Parung Bogor Wiliang emang sepi. Dulu pernah dari Kota Bumi Tangerang ke daerah Wiliang. Kadang truk-truk juga banyak lewat situ. Habis nganter penumpang, kata sopir truk, jangan lama-lama. Daerah sini cepat ngebut, bahaya gitu kata sopir. Betul bang, apalagi daerah Parung Panjang. Dan ini ada dari grup WhatsApp yang benar-benar infonya valid. Iya, dari si Eki, dari dulu teman Ari, dia nggak jauh dari TKP itu. Semalam kejadiannya ada 2 kejadian di Cibeber, sama jalan pemotongan Galuga arah Lewiliang, jalan alternatif Lewiliang. Nah, berarti infonya ini valid ya? Iya, valid nih. Lagi dari Puri di Javu. Makanya kagak usah ada yang ngalong-ngalong sih menurut gua, soalnya udah sering kejadian kayak gitu. Gua hitung ya, biar kalau malam tuh perusahaan nggak ada pemasukan. Mengapain dibela-belain sampai ngalong-ngalong kalau mitranya aja nggak pernah perhatiin sama pihak aplikatornya. Setuju. Lagi ini, bawa mainnya ke kantor Grab atau GDC Grab. Nah, yang terdekat biar orang kantor ada respon, ada kesibukan. Jangan cuma taunya suspend mitra, biar dia tahu ada mitra yang timbul akibat kematian mitra. Nah, ada lagi nih dari Hanidiah Putra Kusuma. Yang terhormat Komandan, laporan awal perihal telah ditemukannya mayat di Kampung Sukabakti RT 2 RW 11 Desa Cibeber 1 Kecamatan Lewiliang. Terima laporan jam 1 pagi. Nama Slamet Abidin, umur 52 tahun, jabatan Ketua RW 11 Desa Cibeber 1. Kronologis 1. Pada hari Minggu tanggal 4 Mei kemarin ya, sekarang tanggal 5 Mei 2025 sekitar jam setengah 1 pagi, warga Desa Cibeber 1 atas nama Bapak Julfikor umur 38 tahun, alamat Kampung Sukabakti RT 2 RW 11 Desa Cibeber 1, dan Bapak Awaludin 28 tahun, alamat Kampung Sukabakti RT 2 RW 11 Desa Cibeber 1, sepulang dari mancing menemukan sosok mayat tergeletak di jalan. Kedua warga tersebut kemudian melaporkan kepada Pak RT atas nama Bapak Supriyatna umur 49 tahun, alamat Kampung Sukabakti RT 2 RW 11 Desa Cibeber, lalu Pak RT melapor ke Pak RW atas
nama Bapak Slamet Abidin, umur 52 tahun. 3. Kemudian Pak RW menghubungi Babinsa dan Babin Kamtipmas. Selanjutnya Babinsa dan Babin Kamtipmas meluncur ke TKP. 4. Evaluasi jam 2 pagi, mayat tersebut dievaluasi dan di RSUD Lewiliang untuk melakukan autopsi. 5. Biodata korban. Nama Rudi Suwandi, TTL Jakarta 20 Desember 1969. Jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Gria Pesona Indah, RT 2 RW 11, Desa Lewi Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng. Pekerjaan buruh harian lepas. Saksi-saksi Julfikor 38 tahun. Yang kedua Bapak Awaludin. Demikian kami laporkan awal UMMP. Dibilang apa? Harus posting di sahabat Grab. Ada lagi yang ngomong seperti ini. Mungkin gara-gara ongkos hemat jadi kayak gini. Terlalu hemat dipotongin Grab dan pekerja nggak tahu jalan di luaran kota semacam ini. Saya juga semalam ngantar makanan hampir kena begal. Untung aja waspada. Di jalan harus diprioritaskan. Ongkos udah hemat. Ya udah ongkos hemat, taruhannya nyawa di jalan, belum lagi kena begal. Grab Indonesia tolong perhatikan mitramu. Kalau ikut asuransi Grab pasti ada kompensasinya. Oh gitu bang. Nah ini Adam Nor. Daerah Lewiliang dekat rumah saya, satu malam 2 kejadian. Nah ini yang dibawa ke rumah sakit nih. Ya. Terus kemana? Ya kayaknya Nana masih ini bahasa Sunda nggak ngerti. Nah seperti itulah. Ya ini kejadian lagi, ojol ngalong nyawa taruhannya. Karena susahnya pendapatan, belum lagi masalah Grab ya. Grab itu berbayar. Ya 20.000 maksimal, minimal 10 tarikan. Sedangkan ojol Gojek juga ada nama KGMP, nggak tahu lah kan, ojol kok bayar kan gitu sekarang. Jadi mau gimana lagi ya, kita mah turut berduka cita atas kejadian pembegalan ini, tapi mau gimana lagi, emang ini udah jalannya dan ini udah jalan kehidupan dan ditakdir, dan ini sudah jalan ketentuan lah yang kita nggak tahu. Nah, kita mendapatkan berita seperti ini. Semoga para ojol-ojol yang ngalong harus waspada, jangan tergiur dengan offline, bisa-bisa nyawa Anda yang kena offline. Nah, jadi bekerja sebaik-baiknya, walaupun kena potongan gede nggak apa-apa ya. Dan sekarang Sherlock screenshot kirim ke grup dan kasih tahu bahwa kita lagi ngalong pada malam hari. Yang mana nantinya di titik terakhir Sherlock terkini, anak-anak bakalan tahu kita ada di sini terakhirnya. Tak waspada, nyawa lebih berharga daripada orderan. Oke, ingat, nyawa lebih berharga daripada orderan. Itu aja. Oke, jangan ngalong-ngalong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngalong tapi waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.